Shalom, saudara-saudariku sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, baiklah terlebih dahulu kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hidup kita. Hari ini Selasa 14 Maret 2023, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 demikian. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Unang masih gabusan hamu, ainunga di tanggal hamu jolmana buruhi, rabdohot akka parulaonna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, dalam Kolose pasal 3 ini, Rasul Paulus menguraikan banyak perilaku hidup yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang sudah menerima Kristus. Perilaku-perilaku baik itu disebutkan sebagai perkara-perkara yang di atas, di mana di situ Kristus berada. Kita dapat memahami maksud ajakan Paulus ini, yaitu supaya orang-orang yang sudah mengenakan manusia baru, manusia di dalam Kristus, tidak lagi fokus dan berorientasi kepada hal-hal yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Yang lain juga Paulus menyebutkan bagi orang-orang yang sudah menerima Kristus harus membuang segala sikap-sikap buruk seperti dituliskannya dalam ayat 8, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Karena itu semua akan mendatangkan murka Allah. Dan salah satu sifat manusia lama yang disebutkan dalam nas harian kita adalah dusta atau kebohongan yang harus dibuang dari cara bergaul orang-orang percaya. Ajakan untuk jangan saling mendustai menjadi satu catatan penting dari firman Tuhan bagi kita hari ini. Karena dusta dan kebohongan adalah satu kekuatan jahat yang dahsyat yang boleh merusak tatanan hidup sosial kita. Dalam hukum Taurat yang ke-9, Allah juga sudah memerintahkan jangan mengucapkan saksi dusta. Dalam pengadilan-pengadilan yang dilaksanakan, memang kita akan dapat mengerti karena sering terjadi betapa beratnya resiko yang harus ditanggung oleh karena saksi dusta. Dusta atau kebohongan adalah penghilangan hal-hal yang sebenarnya atau penyangkalan terhadap sebuah kebenaran. Kita ingat, Yesus Kristus akhirnya divonis mati oleh pengadilan agama Yahudi karena dusta mahkamah dan saksi-saksi yang dihadirkan untuk memfitnah Yesus. Kita juga melihat bahwa sejarah bisa menjadi salah karena kebohongan. Dalam interaksi sosial kita, respon dan tanggapan kita terhadap satu-satu persoalan sosial bisa menjadi fatal karena berita bohong atau hoax yang kita terima. Sungguh dusta atau kebohongan bisa merusak tatanan sosial kita, merusak hubungan kita dan membuat keadaan menjadi chaos, kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Kebohongan tidak akan pernah menyelesaikan masalah, malahan akan membuat masalah-masalah baru. Karena apa? Karena satu kebohongan akan muncul untuk menutupi kebohongan yang lain. Dan seringkali kebohongan lain diperjuangkan untuk menjadi kebenaran dengan menciptakan kebohongan-kebohongan lain pula. Oleh sebab itu saudara-saudariku, firman Tuhan mengajak kita untuk berhenti saling mendustai dengan didasari kesadaran akan status kita sebagai manusia baru melalui penerimaan kita akan Yesus Kristus. Baiklah kita terus hidup dalam penebusan itu, sehingga dengan nilai-nilai kejujuran kita dapat membangun persekutuan dan persaudaraan kita dengan sesama. Dan pasti kita akan menikmati hidup yang saling mempercayai, dan pasti juga itu akan bermuara kepada kebersamaan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.